Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem drainase Kota Semarang, mata kuliah utilitas bangunan kompleks dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Anom Krisnadi dengan NPM 206.039. Kemudian ada Diah Ayu Setianingrum dengan NPM 206.037. Kemudian yang terakhir Diki Chandra dengan NPM 26040. Slide 2. Yang pertama kita awali dengan definisi. Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebihan dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan. Sistem drainase perkotaan adalah drainase yang saling terkait dalam satu jaringan drainase di perkotaan. Daerah perkotaan, drainase dibuat untuk mengalirkan air hujan maupun air buangan agar tidak terjadi genangan. Kemudian tujuan dari drainase sangat penting, yaitu yang pertama memangkas dan membuang air yang berlebihan di suatu kawasan dengan tujuan agar lahan bisa berfungsi secara optimal sesuai kegunaannya. Yang kedua, mengendalikan erosi tanah serta kerusakan jalan dan bangunan yang ada di sekitarnya, mencegah banjir. Yang keempat, meminimalkan dampak negatif dari aliran limpasan untuk kualitas air sungai. Yang terakhir, mengurangi genangan yang dapat menjadi sarang nyamuk-nyamuk penyebab penyakit. Kemudian klasifikasi berdasarkan sejarah pembentukan. Yang pertama, drainase alami. Drainase alami atau natural drainage merupakan drainase yang terbentuk secara alami tanpa adanya bangunan-bangunan pendukung seperti bangunan pelimpah, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, dan sebagainya. Drainase alami dapat terbentuk karena gerakan air akibat gravitasi bumi. Gerakan air tersebut akan menggerus permukaan tanah sehingga terbentuklah jalur aliran air yang berfungsi secara permanen. Kemudian klasifikasi berdasarkan sejarah pembentukan. Drainase buatan, ya. Drainase buatan atau artificial drainage merupakan drainase yang sengaja dibangun oleh manusia untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, drainase tersebut membutuhkan beberapa bangunan khusus, antara lain selokan pasangan beton maupun batu, pipa, gorong-gorong, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan peletakan saluran. Yang pertama, drainase permukaan, di mana drainase permukaan ini atau surface drainase merupakan drainase yang terletak di atas permukaan tanah. Yang kedua, drainase bawah tanah. Drainase bawah tanah atau subsurface drainage merupakan drainase dengan media pipa bawah tanah dibangun untuk tujuan tertentu, yaitu estetika lingkungan. Akan menjadi lebih rapi karena tidak ada pipa saluran yang terlihat di luar. Kemudian berdasarkan fungsi drainase, yang pertama single purpose. Drainase single purpose merupakan drainase yang dibuat khusus untuk mengalirkan suatu jenis air pembuangan saja. Contohnya, di suatu wilayah dibangun saluran drainase untuk air hujan. Maka saluran tersebut tidak boleh dicampur dengan air pembuangan lainnya. Kemudian klasifikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Chandra. Berdasarkan fungsi drainase, klasifikasi yang kedua yaitu multipurpose. Drainase multipurpose merupakan drainase yang berfungsi untuk mengalirkan beberapa jenis air pembuangan
baik dilarikan dalam bentuk air campuran maupun dilarikan secara bergantian. Contohnya, drainase disebut di sebuah perumahan digunakan untuk menyalurkan limbah rumah tangga sekaligus air hujan. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan konstruksi. Yang pertama, saluran terbuka. Drainase yang memiliki bagian atas terbuka ini berfungsi untuk mengalirkan air yang tidak mengandung limbah berbahaya seperti air hujan. Saluran tertutup. Yang nomor dua, drainase yang memiliki bagian atas tertutup ini umumnya dibangun untuk mengalirkan air limbah yang dapat mengganggu kesehatan pada lingkungan. Selanjutnya yaitu pola jaringan. Jaringan drainase siku. Yang pertama, drainase berbentuk siku biasanya dibangun di wilayah dengan kondisi permukaan lebih tinggi daripada sungai. Umumnya, sungai yang menjadi saluran pembuangan air terletak di tengah kota. Kemudian nomor dua, jaringan drainase paralel. Drainase berbentuk paralel memiliki saluran utama yang berada di sejajar dengan saluran cabang. Adanya saluran cabang sekunder yang berjumlah cukup banyak dan pendek. Saluran-saluran tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan apabila terjadi pengembangan kota. Yang nomor tiga adalah jaringan drainase grid iron. Drainase berbentuk grid iron biasanya digunakan di daerah yang memiliki sungai di pinggiran kota. Lalu selanjutnya nomor 4, jaringan drainase alamiah. Drainase berbentuk alamiah pada dasarnya sama seperti bentuk siku, namun beban sungai pada pola alamiah cenderung lebih besar. Terus nomor 5, yaitu jaringan drainase radial. Drainase berbentuk radial biasanya terletak di daerah perbukitan sehingga bentuknya memancar ke segala arah. Nomor 6, jaringan drainase jaring-jaring. Drainase berbentuk jaring-jaring ini merupakan drainase yang arahnya mengikuti jalan raya. Umumnya drainase ini diaplikasikan pada daerah dengan topografi mendatar. Lalu yang pertama, sistem drainase kota. Yang pertama, sistem teknis. Jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk atau primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan, beserta sarana pelengkapnya yang berhubung secara sistematis atau dengan lainnya. Satu dengan lainnya. Sistem non-teknis merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan pemukiman. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Untuk materi berikutnya yaitu sarana prasarana drainase kota. Yang pertama ada DAS atau daerah aliran sungai. Merupakan suatu kawasan yang diperuntukkan untuk menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. Yang kedua, jaringan saluran. Terdiri dari rangkaian saluran air berfungsi mengalirkan limpahan air hujan dari lahan menuju pembuangan akhir. Berdasarkan letak pembangunannya sendiri, jaringan saluran ini dapat dibedakan jadi dua macam saluran, yaitu saluran terbuka atau drainase permukaan dan saluran tertutup atau drainase bawah tanah. Yang ketiga, pembuangan akhir, yaitu berupa badan air yang terdiri dari sungai, danau, rawa, laut, dan lain-lain. Lalu fasilitas drainase. Yang pertama ada pintu air, merupakan pelengkap dari bangunan atau saluran drainase, biasanya terdapat di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air. Yang kedua ada pompa, dipakai untuk memindahkan air pada saluran atau kolam retensi ke badan air, apabila dalam pengalirannya tidak memungkinkan dilakukan secara alami atau gravitasi.
Yang ketiga ada kolam retensi, merupakan suatu bak atau kolam untuk menampung atau meresapkan air sementara yang terdapat di dalamnya. Yang keempat ada fasilitas drainase jalan, bentuknya seperti bak kontrol atau manhole dan street inlet, sebuah lubang atau bukaan di jalan yang berfungsi menangkap dan menyalurkan air hujan yang berada di permukaan jalan menuju saluran. Lalu kondisi sistem drainase di Kota Semarang. Sebagian besar sistem drainase utama Kota Semarang, baik alamiah maupun buatan, di bagian hilir mempunyai elevasi dasar saluran lebih rendah daripada elevasi dasar muara atau pantai. Hal ini terjadi jika hujan menyebabkan sedimentasi serius dan menimbulkan pendangkalan. Sumber genangan banjir di Kota Semarang, khususnya Semarang Bawah, dibedakan jadi 3 macam, yaitu pertama, ada banjir kiriman, aliran banjir yang datang dari arah hulu di luar kawasan yang tergenang. Hal ini terjadi jika hujan yang terjadi di daerah hulu menimbulkan aliran banjir melebihi kapasitas sungai atau banjir kanal yang ada, sehingga terjadi limpasan air. Yang kedua, banjir lokal, yaitu genangan air yang timbul akibat hujan yang jatuh di daerah itu sendiri. Hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Pada banjir lokal ini, ketinggian genangan air antara 0,2 sampai 0,7 meter dan lama genangan air antara 1 sampai 8 jam. Yang ketiga ada banjir rob, yaitu banjir yang terjadi baik akibat aliran langsung, air pasang, atau air balik dari saluran drainase akibat terhambat oleh air pasang. Banjir pasang merupakan banjir rutin akibat air laut pasang yang terjadi di wilayah Kecamatan Semarang Utara dan sebagian Kecamatan Semarang Barat. Ketinggian genangannya antara 0,2 sampai 0,7 meter dengan dalam genangan antara 3 sampai 6 jam. Lalu untuk penataan drainase dan pengendalian banjir. Usaha penataan sistem drainase dan penanggulangan banjir di Kota Semarang telah menjadi perhatian sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terjadi dengan dibangunnya 2 banjir kanal pada awal abad 20, yaitu Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. Banjir Kanal Barat merupakan terusan dari Kali Garang yang bersumber dari Gunung Ungaran dengan 2 anak sungai, yaitu Kali Keripik dan Kali Kreo. Sedangkan Banjir Kanal Timur mengalirkan air dari daerah perbukitan di selatan Kota Semarang ke Laut Jawa. Banjir di Kota Semarang bersumber pada peningkatan debit banjir dari daerah tangkapan air dan pengaruh fluktuasi muka air laut akibat pasang surut. Oleh karena itu, pengendalian banjir di Kota Semarang pada dasarnya terdiri dari 3 pendekatan, yaitu pertama, pengendalian banjir yang datang dari daerah aliran sungai di hulunya. Yang kedua, pengendalian banjir lokal. Yang ketiga, pengendalian banjir akibat pasang surut atau rob. Lalu, pengendalian banjir yang datang dari daerah aliran sungai di hulunya bisa dilakukan dengan mengendalikan aliran permukaan. Paradigma yang berlaku saat ini untuk menanggulangi banjir harus diubah dari paradigma drainase menuju paradigma manajemen sumber daya air resapan. Sementara air yang datangnya dari air laut atau rob harus dihambat supaya tidak masuk wilayah yang dilindungi. Yang kedua, informasi tingkat rawan banjir yang telah dihasilkan dari analisis teknik SIG atau Sistem Informasi Geografis dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti
data daerah genangan, dan data hasil survei lapangan. Yang ketiga, informasi rawan banjir di Kota Semarang dihasilkan dari analisis sistem informasi geografi atau SIG dari variabel penggunaan lahan, topografi atau kemiringan lereng, jenis tanahnya, dan jenis batuan atau analisis geologi. Terdiri dari 5 kelas yang sangat rawan. Terdiri dari 5 kelas yaitu sangat rawan, rawan, cukup rawan, agak rawan, dan tidak rawan. Tingkat rawan banjir di dalam kelas sangat rawan dan rawan berturut-turut sebesar 6,95% dan 24,52%. Berikut sumber yang kami dapatkan untuk membuat PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami mata kuliah Utilitas Bangunan Kompleks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerekot, Ra? Berikut.